Syarat sah diterimanya ibadah adalah ittiba sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ajaran-ajaran yang telah ditetapkan dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrain lam tudillu in tamassaktum bihima abada, kitabullah sunnati Rasulillah. Aku tinggalkan dua perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika kalian berpegang teguh terhadap dua wasiatku tersebut, maka aku jamin, kata Nabi kita, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep ibadah, tata cara ibadah, kalau kita lihat contohnya salat, tidak akan pernah kita temukan dalam Al-Quran. Bagaimana kaifiyah takbirnya, bagaimana ketika cara bertakbir, bagaimana cara ketika kita ruku, bagaimana tahiyat, bagaimana duduk tawarruk, iftiras dan lain sebagainya. Tidak ada dalam Al-Quran, namun diajarkan dan dipraktekkan setelah dicontohkan melalui sabda nabinya, baik fi'liyah dan qauliyahnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah kita melakukan satu ibadah yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah kita mengikut seseorang dalam hal ibadah, baik itu salat, baik itu puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya, kalau tidak ada tuntunan dan contoh ataupun hadis-hadisnya dari Nabi kita Muhammad SAW. Man ahdasa fi amrina hada fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat satu gerakan atau pekerjaan yang baru, maka akan tertolak, kata Nabi kita Muhammad SAW. Sia-sia. Sia-sia. Hadirin yang dirahmati Allah, maka konsep ikhlas, konsep ittiba'us sunnah dalam hal beribadah ini harus senantiasa bagaimana? Khunafa, harus senantiasa tetap di jalur Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena percuma ketika kita melakukan satu amalan ibadah, kita ikhlas karena Allah, tapi apa? Tapi ibadah tersebut tidak ittiba'us sunnah, tidak mengikuti ajaran-ajaran sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Salatnya merupakan amalan salat yang tidak pernah dicontohkan. Gerakan bacaannya pakai bahasa Indonesia, atau ada gerakan-gerakan bacaan-bacaan yang tidak pernah dicontohkan, maka fahuwa raddun, tertolak. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan amal ibadah sudah ittiba'us sunnah, namun apa? Tidak ikhlas, ya juga percuma. Maka apa? Ikhlas dan ittiba'us sunnah ini harus seiring sejalan dalam konsep kehidupan kita. Maka ketika kita bisa memadukan dua ini, yang ikhlas kepada Allah dalam beribadah serta ittiba'us sunnah dalam beribadah, maka otomatis akan membuatkan kalimat iman dan takwa yang akan senantiasa bersemayam dan terpatri dalam diri seorang hamba Allah itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun kita berada, keikhlasan kepada Allah itu tidak boleh kita lepas. Keikhlasan hanya untuk mencari ridhonya tidak boleh kita tinggalkan. Sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab yang juga merupakan hadis ahad atau khabar ahad, ketika berkenaan dengan niat, Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan kepada Umar bin Khattab yang merupakan sahabat terbaik kedua
daripada Rasulullah SAW, yakni innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu perbuatan hamba Allah atau diri kita selaku insan tergantung daripada niatnya. Kalau niat kita hanya untuk mencari ridho sesama manusia, hanya untuk dipuja dan dipuji sesama makhluk Allah, maka kita akan mendapatkan pujian. Namun kita tidak akan pernah mendapatkan buahnya, yakni iman dan takwa itu ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, seyogyanya sekali lagi dalam kondisi bagaimanapun dan dimanapun kita berada, ayo yang pertama niatkan apapun bentuk aktivitas kita untuk mencari ridho Allah, agar kita termasuk dari hamba-hambanya yang ditenangkan, yang didamaikan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali. Sangat sayang kalau kita hanya mencari ridho manusia, tidak mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, marilah kita menjadi insan-insan Allah, menjadi ciptaan-ciptaan Allah, menjadi umat Muhammad yang dalam berkehidupan ini senantiasa mencoba untuk menghidupkan sunnah nabinya dalam apapun aktivitasnya. Karena apa? Karena Islam itu, kata Nabi, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datangnya asing dan akan kembali asing sebagaimana Islam pertama kali disebarluaskan. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan. Karena apa? Karena senantiasa dalam hidupnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, karena senantiasa dalam konsep kehidupannya untuk ittiba'us sunnah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, ketika kita dapat memadukan dua ini, ikhlas dan ittiba'us sunnah, niscaya kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan level muttaqin itu sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, dan semoga jamaah Masjid Al-Furqan, keluarga besar Masjid Al-Furqan, merupakan hamba-hamba Allah yang setiap urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezekinya dilampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarganya selalu dijaga dan senantiasa generasinya menjadi generasi yang cinta terhadap kitab sucinya dan menjadi generasi yang terdepan untuk menjadi generasi menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya dipertemukan dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.